kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah sarapan kan pagi hari ini? Karena dengan sarapan dapat menambah energi kita, bisa semangat dan terus konsentrasi dalam belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa. Nah, untuk tambah semangat dalam berdoanya, Ibu ada sebuah lagu. Jadi sebelum berdoa kita menyanyikan sebuah lagu. Nah, semuanya diikuti ya anak-anak Ibu. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Besok lusa tetap berdoa. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan doa seorang hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, setelah selesai berdoa, sebelum kita belajar, Ibu ingin mencek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Yang pertama Arsila. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Zaki. Hadir, Bu. Diva. Hadir, Bu. Nia. Ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, anak-anak Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui gerakan dalam senam lantai dengan gerakan bertumpu pada tangan dan dapat mempraktekkannya. Yang kedua, untuk mengetahui contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku di rumah yang sesuai dengan penerapan sila pertama Pancasila. Dan yang ketiga, untuk mengetahui contoh-contoh permintaan maaf. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini kalian tahu tidak hari ini kita belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerakan biar bertumpu dengan tangan dalam. Ibu ada sebuah gambar. Ya, ini gambarnya di samping Ibu. Nah, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Nah, silakan anak-anak Ibu semuanya, silakan diamati gambar ini tentang apa, sedang apa Beni dan ayahnya. Nah, sudah anak-anak Ibu? Ya, di sini Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Pertanyaan Ibu adalah, sedang apakah Beni dengan ayahnya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Zaki. Gambar ini merupakan gambar Beni dengan ayahnya dan Beni sedang bermain kuda-kudaan bersama ayahnya. Ya, benar sekali. Beni dengan ayahnya sedang bermain kuda-kudaan. Nah, bermain kuda-kudaan merupakan salah satu bentuk gerakan bertumpu dengan tangan pada senam lantai. Nah, di samping ini Ibu sudah menyiapkan ada beberapa gambar gerakan bertumpu dengan tangan pada senam lantai. Nah, silakan anak-anak Ibu amati gambarnya. Ya. Sudah, jadi setelah anak-anak Ibu mengamati gambarnya, pasti anak-anak Ibu semuanya memiliki pertanyaan. Bagaimana cara melakukan
gerakan bertumpu dengan tangan ini, ya kan? Nah, silakan diskusikan kepada temannya. Tulis dalam bukunya apa pertanyaan anak-anak ibu, baru nanti bukunya ditukarkan kepada teman yang di sampingnya. Silakan. Nah, anak-anak ibu sudah siap? Ya. Sekarang siapa yang mau pertama maju ke depan? Saya, Ya, Bu. silakan Zaki. Pertanyaan saya adalah, bagaimanakah cara melakukan gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Ya, pertanyaan Zaki adalah bagaimana cara melakukan gerakan bertumpu dengan tangan pada gambar pertama. Nah, siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Diva. Ya, teman-teman, gambar yang pertama yaitu gerakan yang pertama tengkurap, telapak kaki dipanjangkan, lurus ke belakang, dan tangan ditegakkan. Nah, gambar yang kedua yaitu badan lurus ke belakang, tangan dan kaki bertumpu pada lantai. Nah, pada gambar yang ketiga yaitu kita menghadap dinding, tangan ditumpukan pada dinding, badan condong dan ditekuk lalu diluruskan kembali. Ya, benar sekali. Nah, jadi anak-anak ibu, gambar yang 3 tadi merupakan gambar dari contoh gerakan bertumpu dengan tangan pada senam lantai. Nah, penjelasan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh teman kalian Diva. Nah, jadi yang pertama yaitu gerakannya yaitu dengan badan tengkurap, telapak tangan bertumpu pada lantai, dan kaki dipanjangkan ke belakang. Nah, gerakan ini juga disebut dengan gerakan push up. Nah, pada gambar yang kedua, badan dipanjangkan ke belakang, ya, baru tangan bertumpu pada lantai dan kaki juga bertumpu pada lantai. Badan menghadap ke depan, dan gerakan ini juga disebut dengan push up. Nah, pada gambar yang ketiga yaitu badan menghadap ke dinding, lalu tangan bertumpu pada dinding, badan condong ke dinding, dan setelah itu tangan ditekuk dan diluruskan kembali. Nah, itu gerakannya disebut dengan gerakan mendorong dinding. Nah, ketiga gerakan itu. Nah, anak-anak ibu, gambar ketiga gerakan tadi merupakan gambar latihan untuk melatih otot tangan kita. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan 3 gerakan bertumpu dengan tangan pada senam lantai. Nah, siapa sekarang yang bisa mempraktikkannya ke depan? Ya, Zaki, silakan. Nah, beri aplaus kepada temannya yang sudah mempraktikkan gerakannya ke depan. Nah, anak-anak ibu, tadi ada gambar tentang Benny bermain kuda-kudaan bersama ayahnya. Nah, pada saat bermain kuda-kudaan bersama ayahnya, pada saat merangkak, kaki Benny menyentuh sebuah guci. Nah, gunci itu hampir terjatuh menyentuh lantai, tetapi ayahnya langsung menyambut guci tersebut. Nah, karena guci itu tidak jatuh ke lantai, Benny dan ayahnya merasa bersyukur. Nah, rasa bersyukur merupakan bentuk pengamalan sila pertama. Nah, di samping ibu ada sebuah gambar. Gambar apa ini anak-anak ibu? Ya, gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda itu merupakan lambang dari Pancasila, lambang negara kita. Ya, pada burung Garuda terdapat 5 simbol ataupun 5 lambang. Yang pertama yaitu bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima itu padi dan kapas. Nah, pada hari ini kita akan membahas sila yang pertama, yaitu berlambangkan dengan bintang.
hitam. Ya, siapa yang tahu bunyi Pancasila sila pertama? Ya, betul sekali Diva. Pancasila sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar tentang kegiatan kita sehari-hari di rumah. Nah, kali ini Ibu meminta kepada anak-anak Ibu, siapa yang bisa maju ke depan menunjukkan pada sila pertama Pancasila, gambar kegiatan yang manakah yang cocok pada sila pertama Pancasila? Ya, siapa yang bisa? Ya, silahkan. Ya, kenapa Sila memilih gambar itu? Nah, teman-teman, alasan saya memilih gambar orang sholat karena sholat merupakan salah satu tiang agama umat muslim. Nah, jadi sholat merupakan salah satu perintah Allah SWT, dan itulah bukti bahwa kita mengamalkan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kita memiliki satu Tuhan yang Maha Esa dan kita diwajibkan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan salah satu contohnya yaitu dengan melaksanakan sholat. Ya, tepuk tangan kepada Arsila. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu sekalian, sudah tahu kan apa saja contoh dari pengalaman sila pertama Pancasila? Ya, semuanya biasa kita laksanakan di rumah. Nah, anak-anak Ibu meminta satu orang tampil ke depan untuk menceritakan pengalamannya tentang kegiatannya di rumah yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Ya, siapa? Ya, kepada Zaki dipersilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menerapkan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, setiap hari sebelum makan, saya dan keluarga saya selalu membaca doa sebelum makan, dan sebelum tidur saya terbiasa membaca doa sebelum tidur, dan setiap kali masuk waktu sholat 5 waktu, saya dan keluarga akan melaksanakan sholat. Nah, itulah pengalaman saya dalam menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak Ibu, beri tepuk tangan kepada Zaki. Nah, tadi Zaki menceritakan pengalamannya di rumah mengamalkan sila pertama Pancasila. Ada berapa kegiatan tadi? Ya, 3 kegiatan. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, yang kedua yaitu berdoa sebelum makan. Ya, anak-anak Ibu semuanya dapatkan doa sebelum makan? Ya. Nah, kita itu juga disunahkan untuk membaca doa sebelum makan. Nah, ya, yang ketiga kegiatannya yaitu membaca doa sebelum tidur. Anak-anak Ibu tahu nggak? Apabila kita membaca doa sebelum tidur, itu dapat menyenyakkan kita tidur, tidak diganggu setan, menjauhkan dari mimpi buruk. Nah, itulah tadi pengalaman Zaki tentang menerapkan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, anak-anak Ibu, tadi Beni dan ayahnya bersyukur karena gucinya tidak sempat pecah. Nah, karena Beni melakukan kesalahan yaitu menyentuh guci itu sehingga guci itu tidak jatuh, maka Beni meminta maaf kepada ayahnya. Nah, pada buku kalian ada percakapan Beni dengan ayahnya. Dari situ, Ibu meminta satu orang untuk membacakan percakapan Beni dengan ayahnya. Nah, siapa? Ya, kepada Nabila dipersilakan. Beni, ayah, Beni minta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Beni kurang hati-hati. Ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya. Ya ayah, ayo main kuda-kudaan lagi.
Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Ya, terima kasih kepada Nabila. Nah, di situ pada percakapan itu ada ungkapan maaf dari Beni kepada ayahnya. Nah, anak-anak ibu, siapa yang tahu makna dari ungkapan maaf Beni kepada ayahnya? Siapa? Ya, silahkan Diva. Nah, teman-teman, makna ungkapan permintaan maaf Beni kepada ayahnya yaitu bermakna bahwa Beni melakukan kesalahan kepada ayahnya. Nah, anak-anak ibu, jadi makna ungkapan permintaan maaf Beni kepada ayahnya itu bermakna bahwa Beni telah melakukan sebuah kesalahan. Jadi Beni meminta maaf karena dia hampir menjatuhkan sebuah bucin. Nah, anak-anak ibu, permintaan maaf Beni itu juga merupakan salah satu contoh perilaku hidup rukun di rumah. Nah, jadi anak-anak ibu, apabila mempunyai satu kesalahan ataupun telah membuat sebuah kesalahan, baik kepada teman, kepada bu guru, kepada ibu, kepada ayah, kakek, ataupun siapapun itu, kita harus meminta maaf, karena dengan meminta maaf kita bisa bersatu kembali dan itu merupakan contoh hidup rukun. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah paham kan? Nah, anak-anak ibu, untuk ungkapan permintaan maaf, ibu meminta dua orang maju ke depan untuk mempraktekkan cara meminta maaf. Silakan ya, kepada Diva dan Zaki dipersilakan. Zaki, Diva minta maaf ya karena Diva telah menjatuhkan buku. Iya Diva, tidak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati lagi ya. Nah, terima kasih kepada Diva dan Zaki. Silakan diberikan tepuk tangan ya. Nah, jadi anak-anak ibu, hari ini kita sudah belajar tentang satu gerakan bertumpu dengan tangan pada senam lantai. Nah, anak-anak ibu, ibu harapkan untuk melatih-latih kembali di rumah, yaitu gerakan bertumpu dengan tangan pada gerakan senam lantai ya, agar lebih bisa melakukannya, karena gerakan-gerakan itu dapat melatih otot tangan kita. Nah, yang kedua, kita tadi telah belajar tentang penerapan sila pertama Pancasila pada kegiatan di rumah. Ya, banyak kegiatan di rumah yang bisa kita laksanakan untuk menerapkan ataupun mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, masuk ke rumah mengucapkan salam, dan melaksanakan sholat. Nah, di dalam buku kalian ada sebuah soal. Di situ ada sebuah soal latihan yang mana silahkan beri tanda centang pada perilaku yang mencontohkan sila pertama Pancasila. Nah, untuk anak-anak ibu silakan nanti diberi tanda centang. Misalnya ada gambar Ani sedang makan dan dia sebelum makan berdoa. Itu merupakan contoh dari salah satu penerapan sila pertama Pancasila, diberikan tanda centang saja. Nah, itu merupakan tugas di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu ingin bertanya kepada kalian, kegiatan apa sih yang kalian sukai pada saat belajar tadi? Ya Diva? Nabila? Ya. Dan itulah kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apapun yang kita pelajari pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Tadi di awal kita berdoa, di akhir juga kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini berkah. Nah, sebelum berdoa kita bernyanyi dulu ya.
Ikuti ibu ya, anak-anak ibu. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini 1, ini 2, ini 3 dan 4. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada besok hari, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah dan di sekolah ya, karena itu merupakan suatu contoh yang tidak baik. Nah, untuk itu Ibu tutup dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.